Sang Yang Widing, Sari Pini Suci, Sang Yang Widing, Sari Pini Agung, Sang Yang Widing, Sari Pini Kuasa. Sudah malam ini, rupanya teman-teman belum pada datang di Balai Banjar ini. Padahal ada berita, ada video yang beredar, seorang dalang cerita tentang Pak Wisik. Kelihatannya, wah itu ada yang datang. Beli Dewo. Swastiastu. Oh, si Wayan juga sudah datang, Pak Wayan. Beli Dewo. Swastiastu. Datangnya itu mererot. Hitam. Giring. Beli Nyoman. Iya, Swastiastu. Gimana kabarnya malam ini nih, Pak Dewa? Baik. Oh baik, mudah-mudahan Yang baik, beli sendiri bagaimana? Sehat. Semua sehat. Mudah-mudahan semua kerama Banjar kita sehat-sehat. Mana yang lain itu? Wah, nggak berani tampil itu ya. Ada itu Beli Dewa Suryawan. Iya. Swastiastu baru datang. Nah itu ada teman-teman di belakang juga. Saya ingin putar satu video ini, teman-teman semua. Nah, Mangku Yase, mana ya Mangku Yase? Ada datang nggak? Ada, tapi sedang sibuk katanya tadi di belakang. Ada itu ada sebetulnya tuh, tapi Pak Klian, Punapi. ada telepon ini dari Beli Yase. Ini kebetulan saya terima telepon dari Beli Yase. Oh gitu. Beliau dalam perjalanan ini, tapi pingin ngobrol juga. Boleh. Nanti kita coba telepon kembali Mangku Yase biar kita bisa ngobrol bareng lah. Nah, ini ada berita yang cukup menarik nih. Video dari Jero Dalang. Kita coba lihat dulu ya. Nanti kita coba bahas dari segala macam sisi. Ada video yang menarik tentang Pak Wisik. Wah, itu dia. Saya nggak mau cerita, kita nonton aja dulu lah. Yan umpami nilo sekar nedeng mekar Degah molet dimuncuk adi menongos. Oh my love. Bang, si gending-gending liang gen kena cie. Ngensing liang. Apa karena? Bentlun ake kal nganten. Hah? Sebut cipat buatlah perenang. Mitro kan 16. Jangan perenang. Penggenep daso kengkenji. Ini cobain. Ada Pak Wisik. Boleh dicuci man Wisik. Boleh bertanda turun kabeh. Wisik. Pak Wisik. Wisik bangkong cie. Adi cie kenyam-kenyam. Liang san kena cie. Hah, nyen si liang. Kayang pilkada yang akan datang, Ake akan jadi gubernur. Gubernur. Ngeceng deh. Perlu ada pemilihan. Man, Ake Suboman Pak Wisik. Adiwa mudang pemangku. kan? Jani nadi pemangku. Ada yang milih nih. Sing man Pak Wisik. Jani anu zaman edan jin setan nema murti ada ngaku kene, ada ngaku gitu dengan dalih dapat Pak Wisik. Ya kalau sesuai dengan norma-norma yang berlaku.
Kalau tidak sesuai, dadi kekedekan jagat akan menjadi bahan lelucon dan cemoohan dari masyarakat. Nah, itu tadi kan seru kan? Ada yang ingin menikah karena pawisik, ada yang ingin jadi pejabat karena dapat pawisik, terus kemudian ada yang mau jadi pemangku jalan pintas, dapat pawisik juga. Seru nggak itu kan? Waduh, memang dunia sudah mulai tua ini usianya. Oke, Dewo. Iya, baik. Langsung dari kekedaan jagat nanti tuh ngelahin video model-model belikannya. Iya man video begitu tuh. Itu yang beredar banyak di masyarakat nih. Jadi kita memang harus terus mengikuti perkembangan zaman. Mana Beli Nyoman cerita juga dapat artikel yang menarik, katanya Sukmawati itu kembali ke Hindu karena dapat pawisik. Benar nggak, Beli Nyoman? Iya, benar itu benar. Bagus itu beritanya. Yang ada yang positif, ada yang negatif tentang pawisik. Ada itu, coba Beli Dewo beritanya gimana itu? Beli Dewo, udah hadir nggak? Itu ada bermacam-macam berita sekarang di medsos itu macam-macam sekali. Nah itu, coba lihat Sukmawati terima pawisik sebelum masuk Hindu. Waduh, luar biasa ini pawisik ini. Ya betul ya. Bu Sukmawati terima pawisik sebelum masuk Hindu. Nah, ini ada yang lebih seru. Tidak kuat mendengar pawisik, ibu rumah tangga nekat gantung diri. Waduh. Itu luar biasa. Nah, ada lagi beritanya itu tentang ini saya lihat lebih rasional cara berpikirnya. Jika kita dapat pawisik aneh-aneh, misalnya saja tadi disuruh menikah gitu, maka kita pilah-pilah pawisik itu dengan catur permanen. Ada nggak yang bisa menjelaskan apa itu catur permanen? Ya, berarti ini harus dijelaskan ya tentang ini ya. Ya. Ada lagi nggak Pak Dewo? Nah, ini dia. Putu Wirasa padnya diingatkan tak memada sulinggi agar satya ring pawisik betare. Waduh, ini berita luar biasa ini. Nah, Beli Dewo atau siapa yang pernah cerita ya? Saya lupa ingat bahwa ada teman yang keahlian memiliki latar belakang ilmu untuk cerita tentang pawisik. Rasanya Beli Dewo ya? Iya, Beli Dewo. Dari video dan gambar yang ditampilkan Beli asane layak sajan satuan langitnya. Out yang dahulu sempat punya informan kayak begitu yang sepertinya mumpuni untuk menjawab hal ini. Halo. Ya. Swastiastu. Ini ada request diulangin lagi video dari Jero Dalang karena baru ada ini begitu. Ada yang minta lagi itu karena ada pemirsa. Wah, seru dong, seru. Ya, bagaimana ini? Boleh teman-teman? Boleh. Kalau Krama masih ingin videonya Jero Dalang, boleh kita setelkan, Beli siap aja. Ini ya kita setel lagi. Ada yang setel lagi, boleh. Mau nikah lagi kelihatannya. Karena ada ini, ada yang minta lagi itu karena ada pemirsa. Ngiring. Di Dewa. Ya. Nah, Yan umpami nilo sekar nedeng mekar
tegah molek dimuncuk adi menongos. Oh my love. Bang, si gending-gending liang gen kena cie. Nyeng sing liang Apa kerana? bentlon ake kal nganten. Hah? Super cipat buat lah kurengan. Metro kan 16. Jangan kurengan. Penggenep daso kengken ji. Ini kemarin. Ada pawisik. Boleh dicuci man puisi. Boleh betara turun kabel. Puisi. Pawisik. Pawisik bangkong cie. Adi cie kenyam-kenyam. Liang san kena cie. Hah. Nyen si liang. Kayang pilkada yang akan datang, Ake akan jadi gubernur. 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 Nye cemilih. Sim perlu ada pemilihan. Man. Ake Suboman Pawisik. Ih, adiwa mudang pemangku. Bukan. Jani nadi pemangku. Ada yang milih lah nih. Sing man pawisik. Jani anu zaman edan jin setan nema murti ada ngaku kene ada ngaku gitu dengan dalih dapat pawisik. Ya kalau sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Kalau tidak sesuai, dadi kekedekan jagat akan menjadi bahan lelucon dan cemoohan dari masyarakat. Mudah-mudahan yang request video tadi sudah terobati. Gimana Mbak Wayan? Kita lanjut tadi pertanyaannya, siapa yang kenal yang bisa menjelaskan tentang pawisik tadi siapa ya? Yang dekat tetangganya sih ada Beli Dewa nih, Beli Dewa Adnyana. Ya, ya Bu Yan. Tidak tean tak nyatuang. Itu becek ingat kan di Bram aja Bu Yan. Tapi itu loh yang apa kan Bu Ayan yang lebih dekat kenal itu ya. Oh nggih. Nike Sulingge yang tiang sucikan. Beliau adalah Ide Begawan Sidenanda Saraswati. Beliau dari Griya Satyaloka Banpoh Pandak Gede Kediri, dekat dengan rumahnya Beli Dewa Adnyana. Oh itu. Ya, ternyata. Oh, berarti Beli Dewa nggak kenal nih, padahal dekat sana rumahnya ya. Ternyata. Bisa diundang nggak kira-kira ke acara kita ini? Biar sangat bisa sekali. Nanti saya ke Griyanya dulu ya, karena beliau itu berkompeten sekali. Beliau itu menguasai keilmuan tentang psikologi. Dan beliau kalau dalam pencerahannya mengupas mengkaji, memahami keagamaan itu selalu dengan ilmiah karena beliau memang basicnya itu. Jadi tiang ke Griyanya dulu ya, pamit dulu ya. Silakan. Ya. Beli Nyoman gimana ini? Masih ada kira-kira teman-teman yang tertarik untuk membahas tentang pawisik, kira-kira sambil menunggu Ide Begawan tadi datang? Itu Beli Bram, saya sebenarnya kagum dengan Ratu Begawan ini karena memang beliau ahlinya ya. Kita tunggu aja ya, daripada ngalor ngidul lagi nanti nggak karuan. Kita lebih bagus dengerin ini. Itu boleh.
Nah itu kelihatannya sudah diajak sama Mbok Wayan itu. Om Swastiastu, Ida Begawan. Inggih, Om Swastiastu. Nggih. Satu, udah Dan begawan. Niki Ratu Begawan sudah tiang bawa ke Balai Banjar. Mudah-mudahan bisa memberi pencerahan nih ke Ida Begawan. Ya. Inggih. Kan Krama Banjar ini sedang sibuk menganalisa tentang video Pak Wisik yang dibuat oleh Jero Dalang. Ada yang minta menikah lagi karena mendapat Pak Wisik. Ada yang jadi gubernur tanpa pemilihan karena Pak Wisik juga. Kemudian ada yang tiba-tiba bisa jadi pemangku dari Pak Wisik juga. Nah, mungkin Ida bisa menceritakan sedikit apa kira-kira Pak Wisik itu. Nanti teman-teman pasti banyak bertanya tentang Pak Wisik. Ngiring Ida. Inggih, matur semua niki untuk galah sami-sami. Pertama-tama izinkan Titiang untuk mempergunakan bahasa Indonesia nggih, karena mungkin niki disaksikan oleh banyak juga semeton di luar Bali, supaya mereka juga paham dengan apa yang saya sampaikan. Nggih, pertama-tama izinkan Tiang mengaturkan penganjali umat. Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Namo Shidam. Nah, kepada para nabi yang Tiang hormati, yang Tiang sucikan, kemudian kepada para sulinggih semua dimanapun di seluruh wilayah NKRI yang Tiang sucikan, yang Tiang hormati, kemudian para pinandite, para pemangku, dan tokoh-tokoh rohaniawan yang Tiang muliakan, dan juga para Bapak Ibu pemirsa obrolan Balai Banjar, dan anak-anak sekalian yang Tiang kasihi. Hari ini Tiang dapat artinya suatu kehormatan untuk mengupas apa sih sebenarnya Pak Wisik itu. Nah, tetapi sebelum Tiang lanjut mengupas dan membicarakan tentang Pak Wisik, Tiang perlu disclaimer dulu di awal ya. Disclaimer, dan Tiang bukan bermaksud untuk menyinggung perasaan orang lain, dan tidak ada pernah maksud untuk menyudutkan orang lain dengan pengetahuan yang saya miliki. Jadi disclaimer ini, hari ini, saat ini saya akan berbicara semuanya dalam ranah yang sangat ilmiah, sangat logik, dan juga keilmuannya ada, yaitu tentang pendekatan lebih banyak ke psikologi atau antropologi, juga ada unsurnya di sana. Jadi apa yang saya bicarakan saat ini, saya tidak akan membicarakan sesuatu hal yang bersifat alam gaib, dimensi lain, ataukah yang sejenisnya, tidak. Saya hanya berbicara dalam ranah pengetahuan yang ilmiah, sesuai dengan tupoksi keilmuan yang saya kuasai. Nah, di dalam ilmu psikologi juga akan selalu ada perkembangan dan selalu terupdate. Apabila nanti mungkin dari pemirsa sekalian yang mungkin juga ada yang pakar dan ahli di bidang psikologi, kalaupun apa yang nanti Tiang sampaikan ada kekurangan, mungkin ada kurang update ilmunya, mohon dikoreksi, dan saya pun siap untuk belajar menambah diri dan mengembangkan diri tentang keilmuan psikologi lebih baik lagi. Nah, kita awali dulu dengan Pak Wisik. Kita sepakat dulu ya bahwa Pak Wisik itu seperti arti katanya adalah bisikan. Nah, bisikan ini dari mana sih datangnya? Apakah betul dari Tuhan itu sendiri, dari Betara, ataukah memang dari internal diri kita sendiri? Seperti kata Tiang tadi, saya akan mengulas secara ilmiah. Kita perlu ketahui dulu struktur pemikiran manusia. Apa sih yang terjadi di dalam diri manusia ini? Nah, secara mendasar, manusia itu memiliki 5 pemikiran. Yang pertama disebut dengan pikiran sadar. Yang kedua ada namanya pikiran bawah sadar. Yang ketiga ada namanya pikiran tubuh. Yang keempat ada namanya pikiran energi. Yang kelima ada namanya pikiran roh. Ini semua ada dalam diri manusia. Dan sistem ini sudah berjalan bahkan
pertama kali sel sperma itu membuahi sel telur. Program ini sudah ada. Nah, pertama, apa yang disebut dengan pikiran sadar? Pikiran sadar adalah saat kita dengan sadar mengetahui apa yang kita ucapkan, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Seperti contohnya, saat ini saya sedang berbicara di hadapan Bapak Ibu semua, dan Bapak Ibu juga mendengar apa yang saya katakan. Ini kita berada dalam kondisi pikiran sadar. Kemudian yang kedua, yaitu pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar ini unsurnya mengenai perasaan, memori, trauma, dan juga hal-hal yang bersifat bahkan dari kehidupan yang terdahulu pun masih ada rekam jejaknya di pikiran bawah sadar kita. Dan juga pada saat kita mengalami pembulian waktu sekolah, waktu kecil, itu pun masih tersimpan di bawah sadar kita. Dan bahkan kalau kondisi bawah sadar menguasai sistem kesadaran kita, itu juga disebut dengan abreaksi. Seperti contohnya orang kerauhan. Kalau orang kerauhan itu, mereka betul tidak menyadari apa yang dia ucapkan, tidak menyadari apa yang dia lakukan, karena kondisi bawah sadarnya menguasai sistem kesadarannya. Nah, tetapi saya pribadi, kalau misalnya ada kerauhan itu di pura, ada wewalian, ada bebantenan, upokara, dan prosesi upacara adat seperti dreste budaya yang sering kita saksikan, itu sah-sah saja, karena itu juga merupakan bagian dari menumbuh kembangkan rasa keyakinan daripada umat. Nah, seperti di desa kami, di desa Pandak Gede, setiap kali ada upacara piodalan di Puro Trikayangan, pastilah sebelum nginep piodalan itu ada orang kerauhan. Kerauhan itu tujuannya kita sebagai diperjuru, para tokoh-tokoh rohaniawan, kita meyakini bahwa itu merupakan pesan dari Ide Sang Hyang Widi ataukah dari betara-betari yang berstana di pura itu untuk menanyakan apakah upacara atau piodalan tersebut sudah berjalan dengan baik ataukah ada kekurangan. Kalaupun ada kekurangan, kita mestinya mengapain. Nah, itu sebenarnya baik adanya karena itu juga menumbuh kembangkan sistem keyakinan kita terhadap Tuhan itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, ada namanya pikiran tubuh. Pikiran tubuh ini yaitu tentang bahasa tubuh kita. Ternyata bahasa tubuh ini juga menyampaikan informasi tentang diri kita. Walaupun pada saat kita tidur sekalipun, tubuh ini akan menyampaikan suatu bahasa kepada orang lain, menyampaikan pesan bahwa saya sedang tidur. Walaupun kita tidak perlu mengucapkan kata-kata. Orang sudah tahu bahwa kita sedang tidur. Dan berbagai macam fenomena gerak-gerik tubuh kita yang menyampaikan informasi kepada orang lain tentang diri kita. Nah, kemudian yang keempat ada namanya pikiran aura. Pikiran energi, maaf. Pikiran energi ini adalah aura. Contohnya, apabila Bapak Ibu melihat seseorang, padahal dalam kondisi fisiknya, orang ini cantik, dari paras wajahnya ganteng. Tetapi, pernahkah Bapak Ibu melihat walaupun dari segi paras wajah ataupun postur tubuh cantik dan ganteng, tetapi Bapak Ibu melihat, loh, orang ini kelihatannya kok lusuh ya? Jangan-jangan dia ada masalah. Tanpa kita belajar ilmu kebatinan apapun, dengan melihat paras wajah kelihatannya lusuh, padahal aslinya dia itu orang ganteng atau cantik, kita sudah bisa menilai aura orang ini agak gelapkah, agak kurang bersinarkah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian berbeda sebaliknya, walaupun orang ini paras mukanya pas-pasan lah, nggak tidak jauh dari kata ganteng, tetapi kita melihat dia begitu cerah, begitu bersinar. Kita pun bertanya-tanya, loh, wow, orang ini kelihatannya sangat bersinar. Padahal kalau mohon maaf, dari segi kulit mungkin agak sedikit gelap, tetapi kita melihat orang parasnya bersinar. Nah, itulah yang disebut dengan pikiran energi, yaitu aura yang kita pancarkan sehingga orang lain mampu mendapatkan informasi tentang diri kita. Nah, kemudian yang kelima, yaitu pikiran roh. Pikiran roh ini adalah sang jiwa, yang mana pikiran roh ini akan selalu, walaupun kita akan meninggal, pikiran roh ini akan selalu berpindah dari satu badan ke badan lain. Nah, contoh logikanya seperti sebuah HP.
sekarang contohnya Bapak Ibu memakai HP Samsung. Di dalam HP Samsung itu terdapat SIM card. Di dalam SIM card itu terdapat memori-memori yang tersimpan di sana. Nah, kebetulan HP Samsungnya ini sudah rusak. Jadi Bapak Ibu mengganti ke HP, contohnya anggaplah mereknya Oppo. Jadi HP Samsung ini sudah tidak lagi bisa membaca memori apa yang ada di SIM card, kita pindahkan ke HP Oppo, kemudian HP Oppo lah yang akan membaca SIM card yang kita pergunakan di HP Samsung lalu. Nah, begitu juga diri kita. Pernahkah Bapak Ibu mungkin merasa mengunjungi suatu tempat, padahal aslinya Bapak Ibu mengunjungi tempat itu baru pertama kali. Tetapi perasaan Bapak Ibu, loh tempat ini kok sangat familiar bagi saya. Saya sering rasanya berkunjung ke tempat ini. Nah, inilah adanya keberlangsungan dari memori kehidupan yang terdahulu. Entah kita memakai tubuh yang mana, yang sudah mungkin meninggal tubuh itu, kemudian kita memakai dimensi tubuh yang lain, sehingga karena mekanisme tubuh kita dan organisme dalam tubuh kita yang baru ini berbeda, file-file tempatnya tadi ini berbeda, maka kita selalu bertanya-tanya, sang jiwa ini, sang roh ini sudah tahu di mana sih sebenarnya saya berada sekarang, tetapi ke sistem kesadaran tubuh kita masih mencari-cari, entah kapan ya saya pernah ke tempat ini, kok rasanya tempat ini sangat familiar. Atau juga Bapak Ibu mungkin bertemu dengan seseorang, padahal kita ketemu baru pertama kali, tetapi Bapak Ibu merasakan, loh kayaknya saya pernah ketemu dengan orang ini sudah puluhan tahun yang lalu, tapi entah di mana. Nah, itu membuktikan bahwa itulah pola kerja pikiran roh. Sang roh ini selalu menyimpan memori baik dari kehidupan yang terdahulu maupun kehidupan yang tersekarang. Makanya sekarang sudah ada keilmuan namanya past life regression. Past life regression ini kita mencari jadi apakah saya kehidupan yang terdahulu? Kenapa saya sekarang ini harus menjadi sang sulinggih? Kenapa sekarang ini saya harus menjadi mangku? Kadang-kadang kita kan bahkan dengan tidak percaya dirinya kita mencari balian, mencari dasaran untuk meluasang nak kengkian yuk tiang di kehidupan jadi dari sang sulinggih, kok bisa saya jadi pemangku, kok saya bisa jadi A, B, C, D. Nah, sebenarnya pikiran roh itu sudah memiliki jawaban, tetapi karena kita kurang paham mencapai dimensi dari pesan pikiran roh apa sih yang terjadi di kehidupan terdahulu, maka kita bertanya kepada yang dianggap pintar, yaitu dasarankah, yaitu baliankah, dan lain sebagainya, untuk menumbuh kembangkan kepercayaan diri kita juga. Nah, dari kelima pikiran yang mendasar ini, pewisik itu adanya di pikiran yang nomor 2, yaitu memori bawah sadar, dan pikiran yang nomor 5, yaitu pikiran roh. Nah, sekarang, apapun orang-orang mengatakan pewisiknya, seperti di video yang ditampilkan tadi, apakah mau menikah lagi, apakah menjadi mangku, apakah mau menjadi gubernur, yang jelas apapun yang mereka katakan itu adalah hak asasi mereka. Itu sangat sah sekali mereka berkata, karena itulah yang mereka yakini, yang mereka dengar. Nah, tetapi kalau itu merupakan suatu kontroversial, nah itulah gunanya kita sebagai orang yang beragama mengambil sikap kebijaksanaan bahwa apakah memang betul apa yang dikatakannya itu, kita sendiri yang memberikan penilaian. Kalau memang menurut kita itu di luar nalar, ya sudah, kita abaikan saja. Kalau memang itu berdasarkan nalar dan logika, nah seperti saya contohnya, karena saya basic saya psikologi, setiap orang mengatakan saya mendapat pewisik A, B, C, saya pasti memiliki suatu indikator tersendiri untuk menilai apakah ini memang betul ataukah hanya rekayasa. Seperti contoh satu, saya sebagai apa yang saya ketahui di dunia psikologi, saya harus melihat dari intonasi setiap kata per kata yang dia sampaikan. Yang kedua, saya memakai indikator apakah orang itu menunjukkan gestur tubuh yang meyakinkan saya bahwa pewisiknya itu tepat dan benar. Yang ketiga itu yang paling penting, yang menjadi confluence bagi saya dan konfirmasi yang paling akurat bagi saya, yaitu eye accessing cue, yaitu pola gerakan mata. Nah, pola gerakan mata ini, kalau dalam ilmu psikologi, kita akan menjadi mengetahui apakah orang itu memang mengatakan sesuai dengan memori pengalaman yang telah dialaminya, ataukah dia mengarang suatu cerita.
Nah, di sanalah confluence yang kita butuhkan untuk meyakinkan apa sih yang disampaikan orang. Apakah ini memang betul benar adanya, ataukah ini merupakan suatu karangan. Jadi pada dasarnya pewisik itu artinya bisikan. Bisa jadi bisikan itu dari mungkin bawah sadar manusia itu. Bawah sadar itu bisa jadi tentang trauma dia, apalagi memori-memori masa lalu yang menyakitkan, bisa juga tentang hal-hal yang dianggap tabu, yang mereka pendam sekian lama, dan pada suatu kesempatan mereka ingin mengutarakan pewisik ini, mereka ingin mengutarakan suatu unek-unek yang ada di bawah sadarnya ini, dan mereka mengemasnya dalam bentuk pewisik. Kemudian yang kedua yaitu pikiran roh. Seperti yang saya katakan tadi, manusia ini adalah kebersambungan dari kehidupan yang terdahulu. Makanya kita meyakini yang disebut dengan namanya punarbawa. Punarbawa, saya pun sendiri meyakini, karena dulu pernah saya diregresi, artinya past life regression oleh seorang yang namanya pakar dari itu yang disebut dengan brainwaves. Nah, di sana kami mendapati, oh ternyata saya menjadi sulinggih ini bukan pewisik, bukan apa-apa, ternyata keberlangsungan tugas yang harus saya laksanakan dari kehidupan yang terdahulu dan continue terhadap kehidupan saya yang sekarang. Nah, lagi sebentar saya akan mengajak Bapak Ibu semua, pemirsa semua, untuk mensimulasi bagaimana sih sebenarnya pewisik, cara kerja pewisik dalam diri kita itu. Nah, jadi Bapak Ibu akan mengetahui secara langsung apakah itu betul-betul pewisik memang berasal dari memori bawah sadar kita, apakah pewisik itu memang berasal dari pikiran roh kita. Nah, untuk tadi juga saya lihat di slide bahwa ada salah satu slide Jero Mangku itu mengatakan hati-hati mendengar pewisik harus menggunakan catur permana, kan gitu tadi. Memang betul, dalam ajaran agama Hindu, catur permana itu diwajib pada saat mendengar bisikan, pesan, apapun itu yang kita dengar yang kita anggap merupakan suatu hal yang bersifat rohani, suatu hal yang bersifat alam dimensi lain di skala, maka yang pertama ada namanya pratyaksa permana, yaitu wajib juga kita harus melakukan pengamatan terhadap apa sih yang dibicarakan, apa pewisik yang disampaikan orang itu, kita harus mengamati. Mengamati apa? Seperti tadi saya katakan, gerak-gerik tubuhnya, mengamati intonasi bicaranya, mengamati pola penglihatan matanya. Nah, dari sana kita bisa mengetahui bagaimana sih, apakah itu valid merupakan pewisik dari Betara, ataukah valid merupakan pewisik dari pikiran bawah sadar. Nah, kemudian yang kedua ada namanya anumana permana. Anumana permana niki kita harus dari apa yang kita tadi amati, kita wajib mengambil kesimpulan. Kesimpulan ini kita mempergunakan nalar kita sendiri, karena hati nurani kita itu tidak akan pernah bisa dibohongi. Nah, nalar kita sudah memiliki indikator tersendiri yang kerjanya secara otomatis. Pastilah Bapak Ibu nanti akan merasa, loh kayaknya ini orang mengada-ngada. Nah, kalau ada kata-kata seperti itu dalam hati, itulah indikator yang kita pakai untuk mengambil kesimpulan terhadap apa yang kita amati. Tetapi kalau di satu sisi, Bapak Ibu hati nuraninya mengatakan orang ini baik, orang ini betul, orang ini benar, dan lain sebagainya, itulah pakai untuk mengambil kesimpulan. Itu indikatornya. Kemudian yang ketiga disebut dengan upamana permana. Ya, upamana permana ini kita juga wajib untuk membandingkan, perbandingan. Nah, di sini kita mengambil skala, kalau di dalam ilmu ekonomi namanya risk reward ratio nih. Nah, resiko pada saat kita mendengar pewisik yang diucapkan orang lain, kalau saya melaksanakan pewisik yang disampaikan orang lain itu, resikonya kira-kira apa? Berapa persen sih resikonya? Wajib. Nah, kemudian kalau saya melakukan itu, rewardnya apa? Ini wajib kita melakukan perbandingan supaya kita tidak main spekulasi. Kebanyakan selama ini kalau kita mendengar pewisik yang dibicarakan orang lain dan itu dianggap bahwa pesan dari Betara, kadang-kadang kita kan langsung main spekulasi. Jadi kalau kita memakai spekulasi tanpa ada konfirmasi yang jelas, ini sama halnya dengan berjudi jadinya. Jadi kesempatan menang ada, tetapi kalahnya sudah pasti.
judi kan begitu. Jadi kita tidak boleh melakukan spekulasi, sudah disampaikan oleh pustaka suci kita yang ketiga yaitu upamana pramana, lakukanlah perbandingan. Kalau saya lakukan reward yang saya dapatkan apa, resiko yang saya dapatkan apa, wajib melakukan seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu sabda pramana, yaitu penyaksian. Nah, kalau orang lain seseorang mengatakan dia mendapatkan pewisik dari A, B, C, apakah ada yang menyaksikan? Kalau kita di Bali, apapun yang kita lakukan, atau di Hindu lah pada umumnya, kita kan ada namanya triyodasa saksi, saksi daripada Betara, saksi daripada perjuru, saksi daripada lingkungan, saksi dari orang-orang yang menyaksikan. Tujuannya apa? Untuk memvalidasi apakah dia sudah yang dikatakannya sudah benar, ataukah dia menyampaikan suatu kebohongan. Jadi, catur pramana ini sangat tepat sekali. Apalagi tadi saya juga lihat di slide-nya ada seorang ibu yang katanya sampai bunuh diri, tidak kuat menerima pewisik. Saya yakin itu pewisik berasal dari bawah sadar. Karena tekanan hidup, trauma yang didapatnya zaman dulu, nah, bagaimana memori bawah sadar ini bisa menguasai diri kita. Tadi saya sudah sampaikan di awal, ada namanya abreaksi. Manusia memiliki gelombang otak yang setiap harinya pasti akan selalu berubah-ubah. Ada namanya gelombang beta. Gelombang beta pada saat kita sedang dalam kondisi kesadaran penuh. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita dengar, kita sadari itu juga gelombang beta. Nah, tetapi pada saat gelombang beta ini mulai turun ke gelombang alfa, mungkin dalam kondisi kita sedang menguap, nah itu sudah mulai masuk gelombang alfa. Mulai memasuki gelombang alfa, memori-memori bawah sadar kita yang menyimpan tentang trauma, kejadian-kejadian buruk masa lalu, doktrin-doktrin yang begitu menakutkan, ini akan muncul dengan sendirinya pada saat baru memasuki gelombang alfa saja. Apalagi memasuki gelombang gamma. Gamma ini adalah mulai seperti orang ngerabang sawo, mulai suatu terlihat adanya suatu bayangan-bayangan, penampakan-penampakan, itu gamma. Apalagi gelombang theta, lebih fokus lagi dan lebih yakin lagi seolah-olah memang itu nyata adanya. Nah, ketika di dalam 4 gelombang, pada saat gelombang beta, gelombang alfa, gelombang gamma, gelombang theta, kita tidak mendapatkan informasi tentang bawah sadar kita, maka dia kadang-kadang muncul di dalam gelombang delta. Pada saat kita tertidur pulas, sering kita mimpi. Mimpi ini sampai besok, bahkan sampai seminggu, bahkan sampai setahun, kita masih terngiang-ngiang dengan mimpi itu. Nah, itu juga merupakan pesan dari bawah sadar kita, yang tanpa kita sadari kok muncul. Nah, munculnya pesan-pesan bawah sadar ini terjadinya pada saat adanya perubahan gelombang otak, pada saat kondisi-kondisi tertentu yang dialami manusia. Apalagi pada saat kita sedang terkejut. Pada saat terkejut, otomatis di sana secara itu adalah bypass dari adanya gelombang beta menuju ke gelombang theta sekaligus. Nah, di dalam praktisi hipnosis inilah yang kita cari supaya orang-orangnya masuk ke dalam gelombang theta, supaya kita dapat mengendalikan, supaya kita dapat mendapat informasi daripada bawah sadar manusia itu. Nah, di dalam keilmuan psikologi pun sangat berkembang, terutama dalam hipnosis, kita pun bisa mengetahui kalau mempergunakan hipnosis, apalagi sekarang sudah berkembang. Pada saat orang anggaplah sedang trance, sedang kerauhan. Dalam kerauhannya itu merupakan suatu, ada 4 hal yang kita bisa dapat di sana. Pada saat orang itu abreaksi atau trance itu, yang pertama bisa dia mencari pengakuan, yang kedua bisa dia mencari pembuktian, yang ketiga bisa jadi pelepasan, karena unek-unek masalah kehidupan yang tidak bisa dialami, maka dengan teriakan-teriakan, dengan menari, nah setelah ini keluar dia akan merasa plong tersendiri, karena dia sudah melakukan pelepasan, yang disebut bahasa psikologinya katarsis. Dan yang keempat itu, tadi saya sebutkan pengakuan, dan bisa juga penyembunyian, dia ingin menyembunyikan sesuatu hal yang bersifat tabu juga bisa. Nah, kembali lagi tentang pewisik ini murni semuanya ada di dalam internal diri manusia. Kalaupun kita mengatakan, loh, dulu Maharesi, seperti anggaplah resi biasa atau bagawan biasa yang berhasil menulis epos Mahabharata, itu kok bisa sampai sebegitu hebatnya?
Kemudian ada Resi Walmiki yang padahal awalnya dulu perampok, kok dia bisa sampai mendapatkan wahyu menulis epos epos Ramayana, dan juga maharosi lainnya yang mampu menuliskan kitab Caturveda. Itu gimana sih pola kerjanya? Nah, secara ilmiah, kalau saya melihat pola-pola mereka, maharosi zaman dulu kita itu pasti diajarkan untuk melatih kebatinan kita. Dengan cara apa? Melakukan sadhana spiritual, berjapa, kemudian meditasi, beryoga, puasa. Kalau di Jawa, tirakat. Tujuannya ini apa? Tujuannya ini adalah untuk memfilter, mengendalikan diri kita, supaya yang ingin kita sampaikan, bahwa yang kita anggap terima pewisik itu memang betul-betul murni berasal dari pikiran roh sang jiwa kita, yang mana itu pada saat kita mendapatkan pewisik dari pikiran roh, pasti tidak akan pernah ada pertentangan hati. Nah, itu bedanya. Kalau di dalam, seseorang mengatakan bahwa dia menerima pewisik munculnya dari pikiran bawah sadar, biasanya akan ada pertentangan hati. Nah, untuk itu, sekarang, seperti kata saya tadi, saya ingin melakukan simulasi kepada seluruh penonton di obrolan Balai Banjar ini. Yuk kita santai dulu sejenak. Saya akan mengarahkan supaya kita mengetahui seperti apa sih pola kerja pewisik. Ini sangat ilmiah, tidak ada. Menarik. Kita siap-siap dulu. Siap-siap. Kita coba bergembira dulu. Mana siswa yang penjelasannya sangat-sangat ilmiah dan menarik sekali. Ada yang sudah angkat-angkat tangan dari tadi, Ide. Tapi kita simulasi. Tapi kita ini dulu. Simulasi ya. Yuk kita ini. Oke. Siap Ide. Oke, sekarang Bapak Ibu semua penonton obrolan Balai Banjar, boleh dong kita pejamkan mata sebentar. Oke. Nah, sekarang kita tarik nafas lewat hidung perlahan-lahan sambil rileks. Nah, kemudian hembuskan perlahan-lahan lewat mulut. Rasakan seluruh ketegangan dalam diri, mulai dari kepala, seluruh wajah, bahkan sampai ke seluruh tubuh kita, sampai ke ujung-ujung kaki, terasa sangat rileks melepas ketegangan. Bagus sekali. Nah, sekarang katakan dalam hati, minggu depan saya akan mendapat rezeki 10 miliar rupiah kontan. Ulangi sekali lagi, minggu depan saya akan mendapat rezeki 10 miliar rupiah kontan. Ulangi sekali lagi, minggu depan saya akan mendapat rezeki 10 miliar rupiah kontan tunai. Baik, sekarang boleh buka matanya perlahan-lahan. Nah, pada saat tadi kita mengatakan minggu depan saya akan mendapatkan rezeki 10 miliar rupiah kontan tunai, ada enggak di dalam bisikan dalam hati itu, siapa sih kamu? Kayaknya nggak mungkin deh. Ada enggak yang merasa seperti itu? Iya, betul. Ada ide. Nggak mungkin. Itu salah satu bentuk dari pewisik, tetapi dia munculnya dari bawah sadar. Karena bawah sadar itu mengetahui kamu ini siapa sih? Kamu ini kerjaannya gini-gini aja, nggak mungkin deh kamu dapat 10 miliar rupiah. Jadi kalau pewisik yang berasal dari bawah sadar, dia akan ada pertentangan hati. Walaupun kita ingin sekali rezeki sebegitu besar, siapa sih nggak ingin rezeki sebegitu besar? Tetapi pada saat kita memejamkan mata, nah pada saat mulai mejam aja kita sudah berubah gelombang otaknya dari gelombang beta ke gelombang alfa. Jadi kita sudah bisa mengakses memori bawah sadar kita. Dan di sana ternyata ada sesuatu yang tidak memungkinkan kita mencapai hal itu. Itu adalah suatu pewisik yang berasal dari bawah sadar. Akan selalu ada pertentangan hati tergantung memori, kesiapan, kesanggupan, dan kondisi spiritualitas yang terjadi dalam diri kita. Nah, kemudian yang kedua, saya akan simulasi berasal dari pikiran roh. Nah, sekarang saya ingin Bapak Ibu pejamkan mata sekali lagi. Tarik nafas yang panjang lewat hidung.
Hembuskan lewat mulut, pelan-lahan. Ya, rasakan seluruh ketegangan dalam diri mulai keluar dari dalam tubuh. Nah, sekarang Bapak Ibu bayangkan dan rasakan saat momen kita mendapat rezeki, keberuntungan, dan kebahagiaan yang paling luar biasa dalam hidup kita. Bayangkan, rasakan momen-momen yang paling berbahagia yang terjadi dalam hidup kita sekarang. Ya, sudah. Sekarang boleh buka mata perlahan-lahan. Nah, pada saat saya menginstruksikan untuk membayangkan suatu momen yang membahagiakan diri, ada enggak pertentangan hati? Kan seolah-olah kita kan larut di dalamnya. Nggak ada. Nah, itu adalah bukti bahwa itulah sebenarnya berasal dari pikiran roh. Pikiran roh itu sama persis sifat dan wataknya seperti sifat-sifat ketuhanan. Kita selama ini sering ingin menggapai dimensi ketuhanan yang berada di atas sana. Kalau di dalam ilmu ilmiah, itu sudah tidak mungkin sama sekali, karena dimensi kita, dimensi Tuhan yang berada di dalam sana, dimensinya sudah berbeda. Tetapi Tuhan, itulah konsep Buana Agung dan Buana Alit. Apa yang ada di atas sana sudah ada di dalam diri kita dalam bentuk dimensi Buana Alit, yang mana percikan Tuhan yaitu Sang Jiwatman atau roh kita sendiri. Kita bisa mengakses apa yang ada di atas sana dengan melalui Sang Jiwa. Yang itu penuh dengan murni, pikirannya suci, kemudian cinta kasih, kemudian bijaksana, dan penuh dengan rasa bakti. Itulah sifat-sifat mendasar kalau kita murni mendapatkan pewisik dari pikiran roh kita. Nah, sekarang kira-kira paham bagaimana jalan proses kerjanya pewisik itu? Sebenarnya banyak sekali yang ingin saya sambung, tetapi takutnya nanti waktunya habis. Niki, mungkin ada yang bertanya, yang mempersilahkan dulu. Itu sudah ada yang angkat tangan tadi. Silakan. Oh, ya. Yang sudah nggak sabar silakan. Mbak Wayan. Nggih, swastiastu, Ratu. Nggih, Om Swastiastu. Aduh, tadi simulasinya memang betul ya, saat kita merasakan suruh bahagia. Yang saya ingat-ingat itu kumpul dengan orang tua, memang tidak ada pertentangan. Tapi saat dapat rezeki 10 miliar, rasanya memang nggak mungkin. Jadi tahu itu ya, itu Pak Wisik juga ternyata. Dan tadi juga dibilang kita pernah ke suatu tempat, ternyata memang kita rasa pernah ya gitu, padahal kita belum pernah ke situ. Memang betul apa semua yang Ratu bilang itu memang betul semua. Nah, yang sekarang ada pertanyaan sedikit. Tadi Ratu sudah menerangkan itu, tetapi saya ingin tahu niki Ratu Ampura, bagaimana cara kita mengetahui pawisik itu yang sakral atau tidak? Maksudnya kan ada yang negatif, ada yang positif begitu ya, ada yang sakral dan tidak. Dan juga bagaimana kita menyikapi pawisik itu sendiri. Oke, masuk semua itu saja Ratu Beli Pram, itu dulu pertanyaan dari Tiang. Ratu. Niki kebetulan di Balai Banjar sudah datang Jero Dalang Selendang Sutra yang tadi sempat kita saksikan. Om Swastiastu, Jero Dalang. Swastiastu, Jero Dalang, luar biasa. Om Swastiastu, yang nyimak komentar. Semua videonya, nanti ada request lagi katanya pingin ditayangkan lagi, tapi nanti ya kita cari celah lagi. Ngiring. Oh, sampun. Terima kasih Bunda. Nah, yang pertama tadi dari pertanyaan Bunda Nike, pewisik yang dianggap sakral. Kita ketahui sakral itu kan sesuatu hal yang sangat disucikan sekali. Nah, kalau kita mengacu kepada hal-hal yang bersifat kesucian, seperti sifat-sifat ketuhanan itu sendiri, pewisik itu akan selalu, walaupun digaungkan ke seluruh masyarakat,
maka pewisik itu akan selalu mendamaikan, menyejukkan, membuat suasana tenang. Dari yang tadinya kisruh akan berbalik menjadi damai. Itu adalah sifat-sifat pewisik yang sangat sakral dan sangat suci. Dari yang tadinya sering berkata-kata kasar, kemudian tahu-tahu entah bagaimana mendengar suatu pewisik, tiba-tiba dibalikkan lagi. Seperti contohnya Begawan Walmiki, dari dulunya perampok, kok tahu-tahu dia menjadi sesuatu sosok yang sangat tercerahkan dan berhasil menulis tentang epos Ramayana. Itu kan sangat luar biasa. Nah, itu contoh-contoh pewisik yang sakral dan sangat berguna bagi halayak ramai. Tidak pernah ada kontroversial tentang pewisik yang sakral tersebut. Nah, garis bawahnya itu tidak akan pernah ada unsur kontroversial. Nah, yang kedua, bagaimana sikap kita terhadap pewisik? Seperti tadi yang saya sudah katakan, yaitu kita memakai acuannya, kalau karena tiang banyak memiliki indikator sebagai orang yang paham tentang psikologi, tentu saja saya memakai sesuai dengan keilmuan yang saya kuasai. Tetapi bagi orang awam, terutama umat Hindu, kita hanya memakai 4 karakter tadi yang saya sudah jelaskan, yaitu catur permana. Kita melakukan pengamatan terhadap pewisik itu, pengamatan terhadap orangnya, bagaimana gerak-geriknya, bagaimana sikap perilakunya, bagaimana tutur bahasa saat dia berbicara, itu perlu kita perhatikan. Yang kedua juga bagaimana kita melakukan penyimpulan yang disebut dengan anumana permana. Kemudian yang ketiga itu dengan upamana permana, yaitu membandingkan, mengambil risk reward lah, risikonya. Kalau saya ambil pewisik itu risikonya apa, reward yang saya dapatkan apa. Kemudian yang ketiga itu sabda permana, ada yang menyaksikan enggak nih. Nah, ini wajib, itu sudah jelas sekali di dalam ajaran Hindu kita, adanya unsur catur permana yang bisa kita jadikan acuan untuk menyikapi pewisik itu seperti apa, seperti itu. Niki ada yang angkat tangan lagi, Deng. Iya, silakan. Jero Mangkuyasa ini yang baru turun dari Gunung Agung dapat pawisik napi niki. Giring. Om Swastiastu, Beli Pram. Om Swastiastu. Ide Bagawan Sidananda. Pawisik apa yang dibawa dari Gunung Agung niki? Oh, tahu aja nih. Beli Pram tahu aja nih, dengan betul-betul perhatian nih dengan anggota Keramo Banjarnya. Ini kebetulan baru kemarin saya turun dari puncak Gunung Agung, ceritanya untuk mencapai puncak sejatinya yang 3.000-an mdpl. Di luar ini untuk Keramo Banjar. Ya, jadi sangat luar biasa yang kita simak dari, terima kasih sudah dihadirkan di Balai Banjar. Jadinya untuk membahas hal yang sangat ngetren, yang juga sering terjadi di lingkungan kita, dekat kita, yaitu mengenai menerima pawisik. Kalau tadi saya amati bahwa apa yang disampaikan Ide, bahwa sesuatu yang disampaikan disebut pawisik itu sebenarnya banyak, hampir semuanya adalah dari diri yang menyampaikan itu, dari dalam dirinya sendiri, begitu ya. Jadi sehingga dengan membedakan menjadi 4 itu, sebenarnya kalau tidak salah saya mengambil kesimpulan bahwa yang pikiran roh itulah yang dianggap sebagai, artinya yang baik, yang murni, sebagai pawisik yang seperti kita anggap. Karena kalau pawisik itu pastinya sudah hal yang baik gitu ya. Gitu. Nah, jadinya Ide, saya bertanya, bagaimana caranya kita mengidentifikasi ya dari awal, karena bisa saja kalau yang namanya sudah disebutkan kerauhan atau pawisik, apapun yang disampaikan itu akan cenderung dipercaya oleh khalayak rame. Nah, ada nggak suatu cara bahwa untuk mengetahui, untuk menseleksi gitu ya, dari apa yang akan disampaikan itu apakah benar sudah menjadi pikiran roh, atau mungkin aja karena zaman saat ini, Beli Pram menyampaikan sudah mulai tua zamannya gitu, ada yang secara sengaja itu menyampaikan sesuatu seolah-olah jadinya pawisik. Nah, ini ada nggak Ide bagaimana caranya kita menyaring gitu? Itu Ide. Giring Ide. Oh iya, semua niki.
Nah, cara mengidentifikasi pewisik nih ke atau untuk seleksi samalah seperti kita nih ke artinya sekolah, apalagi pada saat sudah sarjana melanjutkan ke S2, apalagi mencari gelar doktor atau profesor, tentu saja ada ujian kompetensi di sini. Nah, wajib kalau apapun yang dikatakan, apalagi kita memang budaya kita di Bali selalu percaya terhadap yang namanya orang kerauhan. Nah, orang kerauhan itu juga sangat berpengaruh sekali terhadap sistem keyakinan kita di Bali. Apapun yang dikatakannya kita cenderung percaya. Karena kita di Bali, tidak hanya di Bali, di Indonesia dan di Asia pada umumnya, masyarakat kita sangat haus terhadap siraman rohani. Jadi apapun yang dikatakan bahwa itu berasal dari unsur gaib, unsur niskala, mereka cenderung akan percaya. Walaupun sesulit apapun pesan dan tugas yang didapatkannya atau yang diperolehnya, maka cenderung mereka akan tetap ingin mengusahakan sebaik mungkin. Itu sebenarnya bukti nyata bahwa masyarakat kita di Bali, di Indonesia, dan di Asia pada umumnya sangat yakin sekali terhadap keberadaan Tuhan dan ingin menggapai bagaimana sih sebenarnya Tuhan itu menyayangi kita, bagaimana sih Tuhan itu memperlakukan kita, bagaimana sih Tuhan itu selalu memberikan restunya kepada kita, sangat ingin sekali. Nah, seperti kata saya tadi, bahwa wajib untuk dilakukan uji supaya kita mendapatkan validasi yang benar. Nah, seperti di beberapa daerah, kalau ada orang kerauhan yang sudah melihat bahwa mereka akan diuji. Diuji diberikan asap lah, kalau misalnya tahu-tahu tangannya merasa panas, maka dia akan dikenakan sanksi. Sanksi adat itu sudah ada beberapa daerah yang memberlakukan itu. Supaya tidak sekedar berbicara, tidak sekedar menyampaikan. Nah, maka kalau sebaiknya memang betul sih apa yang disampaikan itu memang betul-betul diuji supaya kita betul-betul mendapatkan validasi yang benar, apakah dia menyampaikan sesuai dengan pikiran rohnya ataukah memang hanya sekedar dari memori bawah sadarnya yang penuh dengan traumatik. Nah, seperti ini sih. Nah, seperti sekarang, kalau zaman sekarang di dalam dunia hipnosis ini sudah semakin berkembang. Pada saat orang kerauhan, dia kan sedang dalam kondisi trance. Sistem bawah sadarnya menguasai kesadarannya. Kalau orang-orang hipnosis yang sudah terlatih dan mahir, kita banget kita bisa melakukan hack kepada bawah sadarnya. Jadi kita yang mengambil alih bawah sadarnya. Kemudian kita melakukan hack dengan teknik, ini bukan gaib tapi teknik. Dengan teknik itu kita lakukan, kita hack pikiran bawah sadarnya, kita mengambil alih. Jadi tadinya dia mengatakan A, B, C, dan lain sebagainya, tetapi nantinya dia menangis dan malah curhat terhadap masa lalu, terhadap trauma itu bisa. Tetapi itu tidak kita lakukan karena itu juga menyangkut dengan rahasia seseorang. Kasihan kalau orang nanti di halayak ramai menyampaikan unsur yang dianggap tabu. Kita juga memiliki kode etik untuk itu supaya tidak sembarangan kita mempergunakan mindset hack itu gitu. Nah, sepertinya itu yang bisa sampaikan. Kita harus menguji. Seksemo, itu beli nyoman sudah angkat tangan juga. Yang lain sabar nih. Seru nih Ki Iden. Om Swastiastu, Ratu Bagawan. Om Swastiastu, Jeramangku nyaman. Yang tertarik nih Ki, identifikasi pawisik. Wah, keren. Tapi yang agak sedikit tanyakan nih Ki adalah misalnya kalau tadi kan kasusnya pawisik dari kerauhan ya. Nah sekarang misalnya kalau kita terbalik sekarang, ada seseorang yang mencari pawisik. Nah, ada tadi didatangi oleh pawisik. Nah sekarang kalau kita mencari pawisik, nah, seperti misalnya kita bertanya pada seseorang yang dianggap pintar. Nah karena ini pernah juga kejadian di tempat saya. Dia sakit, dia bertanya mencari pawisik, bilang salah, yadnya salah, padahal dia sudah melakukan yang sama. Dia melakukan lagi yadnya tersebut, bahkan pada saat melakukan itu dia meninggal. Nah, kira-kira pertanyaannya sederhana, kira-kira bagaimana model serta sifat pawisik yang salah dan benar? Bagaimana cara identifikasinya ini? Sukses dari yang tadi Jeramangku nyaman bicarakan, yang perlu yang sampaikan mungkin perlu didengar oleh seluruh masyarakat Hindu kita. Jangan pernah mempergunakan yadnya sebagai sarana transaksional.
menganggap apa upacara yang kita lakukan akan memperbaiki hidup kita, itu kita perlu revisi lagi pola pikir yang seperti itu. Yadnya adalah korban suci, kita beriadnya apabila sudah diberikan. Maka kalau sudah diberikan oleh Tuhan, kita mengucap syukur. Bukan berarti kita menggelar yadnya hanya untuk ingin A, B, C, D. Nah, ini pola pikir yang harus kita luruskan. Kejadian yang disampaikan oleh Jeromaku sangat banyak sekali. Pertama, mereka kurang percaya diri. Kurang percaya diri, dan di samping itu mereka juga sudah sangat kebingungan sekali, makanya ingin mencari artinya kalau di Bali mengatakan pang pekendal kenah mandan dan supaya hatinya lebih bisa tercerahkan, maka kita mencari orang yang dianggap pintar. Itu juga tidak salah, karena siapa tahu kalau kita ketemu orang yang berhasil meyakinkan kita bahwa apa yang ditanyakannya tahu-tahu sependapat, sejalan, dan sesuai dengan kebutuhan bawah sadar kita, orang itu bisa sembuh dan bisa tercerahkan. Nah, jadi saya di sini tidak menyudutkan arti seorang balian atau dasaran. Saya juga kenal banyak balian dan dasaran yang mereka betul-betul ngayahnya luar biasa. Nah, seorang balian dan dasaran, mereka sebenarnya memiliki tugas yang sangat luhur dan mulia. Apalagi para sadeg, kemudian orang-orang yang berkaitan dengan unsur-unsur alam gaib, mereka memiliki artinya tugas yang sangat luhur dan mulia. Tetapi zaman sekarang banyak sekali orang yang berkedok. Nah, ini yang perlu harus diwaspadai, orang yang berkedok. Nah, cenderung orang yang berkedok ini mengaku sakti dan lain sebagainya. Nah, sekarang kan sudah banyak yang membongkar, contohnya si pesulap merah. Pesulap merah si Marcel Radipal banyak sekali membongkar tentang trik-trik. Nah, kalau misalnya trik-trik yang seperti itu dilakukan, itu betul-betul pembodohan. Nah, itu yang terjadi sekarang. Supaya dianggap dirinya sakti, meyakinkan seseorang, sehingga dari sana dia mendapat banyak sekali keuntungan untuk mengeruk uang daripada si kliennya niki. Nah, tetapi kalau balian yang saya ketahui, dasaran yang saya ketahui, mereka itu tidak pernah menggunakan trik-trik seperti itu. Tetapi mereka mencoba menghubungkan diri dengan Ido Betara, kemudian dengan tutur kata yang baik, mencerahkan. Kalau kita lihat, sebenarnya itu adalah kesaktiannya di kata-kata. Tidak ada sakti yang bisa terbang, bisa menyulap orang dari tadinya sakitnya disebut, tetapi dia itu kesaktiannya di dalam kata-kata. Pada saat menyampaikan kata-kata sugesti yang baik, sehingga orang itu menjadi tercerahkan, ya otomatis orang itu pasti akan sembuh atau bisa selesai dari permasalahannya. Jadi, yang disebut dengan identifikasi di sini, kita wajib pertama menggunakan nalar. Nalar apa yang saya cari kepada seseorang yang dianggap tahu, seseorang yang dianggap pintar, sesuai enggak dengan kebutuhan saya? Apakah betul-betul itu mencerahkan enggak? Kalau membuat kita bingung, nah ini Arab bedakan, kalau justru membuat kita bingung dan masih juga bertanya-tanya, berarti ada sesuatu hal yang missing di sana. Nah, identifikasi pertama selalu kita pergunakan nalar dan logika. Kalau memang sesuai, apapun yang disampaikan pada saat kita lunasang, lakukanlah. Karena sudah sesuai dengan hati nurani kita. Kalau kita hubungkan dengan hukum kekekalan energi, energi bertemu dengan energi yang sejenis. Frekuensi bertemu dengan frekuensi yang sejenis. Kalau frekuensinya sudah sama, maka apapun yang disampaikan pada saat kita lunasang itu akan sangat berguna bagi kebaikan diri kita. Oke, itu sih yang bisa yang sampaikan. Mungkin ada pertanyaan lain lagi. Semua ide penjelasannya sudah demikian clear. Ada juga nih. Oh, okay. Lideo Atnyano nih, mana dia tadi? Sudah angkat tangan nih, kok tiba-tiba nggak kelihatan ke belakang lagi. Ayo Lideo. Udah dengar. Kelihatan depan. Giring. Udah mending tiang ide Begawan aja suruh ini dulu menyampaikan semua undang-undangnya, karena dah sebagian rencana pertanyaan saya jawab benarnya. Sudah semakin jelas nih Kang. Nah, sekarang gantian saya ini yang mau bertanya ini. Kalau kita dapat pawisik itu ide, boleh nggak kita ngomong-ngomong? Saya baru dapat pawisik nih. Saya harus kawin dengan orang yang usianya
24 tahun. Asalnya dari sini. Begitu. Boleh nggak kita seperti itu, Ida? Oh, nggih. Nah, seperti yang sampaikan di awal, pewisik itu merupakan hak asasi pribadi seorang manusia. Nggih, kita hormati apapun yang ingin disampaikannya. Nah, sepanjang itu tidak merugikan diri kita sendiri. Kita kan kalau mendengar apapun yang disampaikan orang lain itu sah-sah saja, itu memang hak mereka. Nah, sekarang tergantung kita yang mengambil sikap. Apakah kita akan, nah kebanyakan kalau zaman sekarang, orang-orang akan suka reaktif. Apapun yang dianggapnya agak sedikit di luar norma-norma, sudah terjadi pembulian di media sosial, langsung melakukan cemoohan, mengejek, dan lain sebagainya. Nah, tetapi karena kita di agama kita diajarkan untuk bersikap bijaksana, maka pergunakanlah kebijaksanaan ini untuk menilai apa sih yang dikatakan seseorang yang dianggap menerima pewisik. Kalau memang itu berguna baik untuk dirinya, kenapa tidak? Nah, misal seperti kata Beli Pram tadi, dia harus kawin lagi dan bahkan mengambil istri yang anggaplah kelima, keenam, dan seterusnya. Nah, kalau kita mengacu pada zaman kerajaan dulu, bahkan raja itu memiliki berapa istri itu banyak sekali, belum lagi terhitung selir-selirnya. Sepanjang istri yang dia nikahi ini memang merestui, nah kan begitu sekarang. Apakah anak-anaknya juga merestui dan tidak ada permasalahan dan mereka mampu menafkahi istri dan anak-anaknya kelak, itu kan tidak masalah. Itu juga urusannya dia juga nih. Nah, kita tidak boleh bersikap reaktif, tapi bila perlu kita mendoakan semoga mereka langgeng dan keluarganya berbahagia selalu. Nah, ini kan kita sikap kita wajib untuk memberikan sikap bijaksana, karena itulah ajaran agama kita. Apapun yang ada reaksi, apapun yang ada di luar sana. Nah, kalau seperti kata filsafat di Romawi kuno, bahwa kita wajib melakukan dikotomi kendali seharusnya. Apa yang bisa kita kendalikan, apa yang tidak bisa kita kendalikan. Kalau memang di luar kendali kita, di luar kontrol kita, maka kita tidak boleh mengurusi hal-hal yang di luar kontrol kita, karena akan buang-buang energi dan sia-sia. Kita akan fokus pada apa sih yang bisa kita kontrol, terutama emosional kita. Kita pasti bisa sebenarnya mengontrol emosional kita, tetapi kadang-kadang ego kita tidak bisa kita kendalikan. Nah, seperti Begawan Wiyasa berhasil menulis tentang epos Mahabharata, salah satunya di sana ada juga Baratayuda. Saya jadi teringat dengan seseorang tokoh, yaitu pelaku bom Bali yang disebut yang namanya Ali Imron itu, kan mungkin semua masih ingat. Di dalam ini kata Ali Imron, ya saya tidak ingin supaya nanti kata-kata Tiang Niki tidak dipelintir menghina agama Islam. Nah, di dalam suatu wawancara Ali Imron mengatakan dia sudah melakukan pertobatan dan menyesal dengan bom yang telah dilakukannya di Bali, dan dia mengatakan di dalam setiap agama itu memang di ajaran agama Islam memang ada jihad. Tetapi Ali Imron mengatakan pada saat jihad ini menampilkan suatu penderitaan, membawa penderitaan bagi banyak orang, dan akhirnya dia tertangkap polisi, dia menyadari bahwa jihad yang dia lakukan itu salah. Nah, begitu juga kita di dalam epos Mahabharata ada namanya perang Baratayuda. Nah, perang Baratayuda ini adalah perang saudara. Jadi, perang saudara yang dimaksud ini filsafatnya sangat dalam sekali. Kalau kita perang terhadap sesama saudara sendiri, sesama nyamuk sendiri, itu adalah hal yang konyol. Yang dimaksud saudara ini adalah di dalam diri kita. Di sana ada namanya saudara yang paling setia menemani kita, yaitu sadripu kita. Keakuan, ego, kebencian, itulah yang harus kita perangi. Karena kalau sudah berhasil memerangi dan mengalahkan itu, saya yakin juga di luar sana pasti akan baik-baik saja, damai saja. Nggih, begitu sih. Seksama Ida. Ayo, siapa lagi yang ingin bertanya nih? Semakin malam semakin menarik nih penjelasannya Ida Begawan. Nggih. Nggih, Giring. Beli Dewa. Ya, yang ini ada dari penjelasan Ida Begawan muncul nih, baru muncul banyak. Giring. Unmute. Sorry. Nggih, Om Swastiastu. Swastiastu, Wan, yang baru niki muncul pertanyaan. Andainya ya langsung mantan ada orang kerauhan dan mengaku mendapat dari orang
Suaranya, Ampurun, Ya. suaranya kurang jelas. Orang yang kerawahan, yang Iya. katanya didatangi oleh yang kerawahan ini balian gitulah, anggap orang. Oh, nggih. Apa namanya? Atau orang tak tahu lah. Kemudian mengalami kerawahan dan beliau mengaku mendapat pewisik dari orang yang telah meninggal. Nggih. Bagaimana cara mengukur atau penapi menurut sejarah? Ampuro tadi sempat putus nih ke kerawahan dari seorang siapa? Orang balian atau dukun. Balian, nggih. Mendatangkan orang yang sudah meninggal. Mendatangi orang yang sudah meninggal. Tiba-tiba mengaku mendapat pewisik dari orang yang telah meninggal begitu. Oh, nggih. Tapi ini kira-kira. Oh, nggih. Orang yang meninggal. Nah, yang kupas secara ilmiah, nggih. Kalau di dalam suatu keilmuan neurolinguistik ada namanya neurolinguistik metamodel. Jadi dengan melihat sosok saja. Nah, seperti ini pola kerjanya sama dengan yang didapatkan oleh kemahiran, keahlian yang dimiliki oleh seorang Ekelawiyah. Ekelawiyah tidak pernah belajar langsung bertatap muka, apalagi berbicara dengan guru drona. Tetapi dia bisa menguasai apa sih keilmuan yang dimiliki oleh guru drona. Nah, dan bahkan dia digadang-gadang bahkan jauh lebih hebat daripada Arjuna. Nah, apa yang Ekelawiyah lakukan? Inilah yang dikupas dengan ilmu neurolinguistik metamodel. Kita memodel orang yang walaupun hanya dengan tahu nama saja orang yang meninggal tersebut. Nah, tentu saja ini melakukan latihan. Latihan lah pasti dia sudah terlatih untuk menangkap sesuatu hal yang dianggapnya orang meninggal tersebut menyampaikan pesan sesuatu. Nah, yang dia tangkap di sini walaupun hanya dengan menyebutkan nama, dia menjadi paham karakter orang yang meninggal itu seperti apa, kemudian tabiatnya seperti apa, sifatnya seperti apa. Dia bisa mendapatkan informasi ini dari karakter. Tetapi pewisik apa yang disampaikannya belum tentu kebenarannya juga 100%. Tetapi dia membaca dari karakter, dari tipe orang walaupun hanya menyebutkan nama saja. Itu namanya metamodel dan itu perlu pelatihan yang lama juga dan harus terbiasa walaupun dan pada saat dia hanya mendapatkan nama apalagi mendapatkan fotonya saja kita tahu sifat karakter orang itu. Itu ada di pelajaran metamodel namanya, itu sangat ilmiah, bisa dipelajari itu. Nah, tentu saja selama ini kalau kita berkunjung ke orang-orang yang pintar, kan mereka tidak pernah mengakui dari mana sih mereka mereka mengatakan wahyu, padahal wajib mereka juga harus melatih diri untuk membiasakan diri menangkap sinyal-sinyal dari orang, walaupun orang yang sudah meninggal sekalipun. Tetapi sekali lagi itu sifatnya juga tidak 100% kebenarannya sejati. Kita juga wajib untuk melakukan filter seperti kata yang di awal tadi. Kita melakukan catur permana tadi nih. Kira-kira menten malih niki jedewo. Semua teman. Semua. Sama banyak yang lain. Nggih. Rupanya sudah hampir 200-an Kramo Banjar yang ikut nonton di malam ini. Luar biasa. Karena menariknya ini. Menarik soalnya. Lipram. Kalau tadi kan kita mengetahui tentang bagaimana mekanisme pawisik itu terjadinya pawisik dan sebagainya. Ini ada juga nih Ratu orang yang suka menyalahgunakan pawisik ini kan, gitu ya. Menyalahgunakan maksudnya dia enggak bagaimana sih cara membedakannya yang pura-pura, yang ini gitu, yang benar-benar dapat pawisik benar. Biasanya orang suka menyalahgunakan ini. Nah, kita bagaimana, ada enggak sinyal-sinyal untuk kita itu cara membedakan nih orang ini benar atau enggak gitu, menyalahgunakan atau tidak begitu.
Nah, kalau kita tidak melakukan pendekatan psikologi, keilmuan seperti yang kami kuasai, maka kita pergunakan nalar saya cukup itu saja nih, sudah sebenarnya sudah akurat, lumayan akurat nih. Dengan nalar hati kita nih, karena seperti apa yang katakan tadi, yaitu energi bertemu dengan energi yang sejenis, frekuensi bertemu dengan frekuensi yang sejenis. Kalau kita mainkan sesuatu, kita artinya berasumsi bahwa orang itu baik. Tahu-tahu dia mengatakan bahwa pewisiknya A, B, C. Nah, sontak hati kita, oh kayaknya ini ada sesuatu yang tidak beres deh. Akan ada penolakan, ya, karena frekuensinya tidak sama. Itu merupakan salah satu indikator juga bahwa orang itu dia melakukan sesuatu hal yang frekuensinya tidak sama. Otomatis kalau frekuensi yang kita harapkan dengan apa yang dia sampaikan, nalar kita mengatakan itu ada sesuatu pertentangan, itu bisa jadi indikasi bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Nah, kalau bisa dinilai dari ritmenya, kalau kita lihat ritmenya itu negatif, begitu? Bisa jadi. Dan kadang-kadang dia bahasanya akan selalu menonjolkan suatu pengakuan. Contohnya bagaimana nih apa namanya? Nah, kalau pengakuan ini yang tidak akan karena ini juga nanti ya, seperti kata saya yang tadi, dia hanya akan menjelaskan secara ilmiah. Kalau pengakuan ini salah satunya akan ada menyentuh ranah dunia gaib yang tidak mau berbicara. Ini akan menyentuh ranah dimensi lain yang tidak mau berbicara, karena mekanisme pewisik secara dimensi lain itu banyak sekali mekanisme yang tidak ingin ada pertentangan dan yang tidak ingin di obrolan ini terjadi kisruh bagi orang-orang yang pemahamannya di dimensi tersebut. Dia hanya menceritakan secara, kita pakai nalar saja nih Kak. Nah, kalau kami di dunia psikologi, kita kan banyak pakai indikator, yaitu salah satunya eye accessing cue, dengan melihat pandangan matanya saja, karena kita dilatih untuk itu, apalagi kita melihat postur tubuhnya seperti apa. Niki buku Tiang yang Ciptaan Alan Barbara Pease Niki, kita membaca bahasa tubuhnya orang. Bahasa tubuhnya pada saat dia berbicara bagaimana, intonasi bahasanya bagaimana, gerak-gerik matanya bagaimana. Nah, dari gerak-gerik mata saja itu sudah menjadi konfirmasi yang meyakinkan saya bahwa orang itu kebanyakan ceritanya ngalur ngidul. Iya, bohong atau enggak, ngaco atau enggak. Mungkin di intelijen juga, di dunia intelijen kan diajarkan bagaimana membaca gerak-gerik mata. Makanya pada saat kalau seorang intel itu berhasil menangkap seorang pencuri, di mana sih barangnya kamu sembunyikan, kenapa dia bisa mengungkap, terutama di kepolisian itu luar biasa ilmunya. Eye accessing cue-nya dia mendapat dari pesan yang masuk di setiap berbicara, dia tatapi matanya. Apa sih yang disampaikan dari matanya nih? Dia akan sinkronkan antara bahasa, ucapan dan mata yang sedang bergerak nih. Mata dan bahasa tubuh. Sukses beli Pram. Jero Mangku Agus, ada yang ingin ditanyakan ini, penjaga gawang kita ini? Pak Lian? Mangku Yasa mau ada yang ditanyakan? Iya, pastilah. Ini dari Ratu Begawan kan sangat menarik ini. Jadi sebenarnya banyak sekali hal yang kita ingin tanyakan. Ini tadi memang ada Jero Mangku Agus itu nge-WA ya, mau nanyakan ini ya sepintas saja sih. Jero Mangku Agus tadi WA bahwa kok orang yang itu kok disebut orang pintar gitu ya. Orang yang sering menerima puisi atau memberikan puisi, ya istilahnya kan banyak. Kita sekarang coba kita tanyakan dulu kepada orang pintar itu, kenapa dikatakan orang pintar itu. Mungkin kalau nanti bagaimana pendapat Ratu Begawan, kalau saya sih pikir karena jadi apa yang akan disampaikan itu bakal dipercaya gitu. Makanya sudah langsung diberikan bab kita gitu, lebih di atas, dia pintar, pasti akan dipercaya. Nah ini yang jadi tadi yang sudah disampaikan Beli Nyoman ini, bahwa mana yang akan bermanfaat, apa yang tidak gitu. Kalau saya tambahin sedikit dari WA Jero Mangku Agus, memang menanyakan kenapa disebut orang pintar gitu.
Nah, kemudian kalau sudah dibohong-bohongi dengan isinya itu, apakah masih orang pintar gitu kan? Tidak jadi ya, tidak masih pintar gitu ya. Nah, saya satu lagi saya tambah pertanyaan untuk Ratu Begawan, apakah dengan yang disampaikan tadi itu begitu harus banyak analisa sebenarnya. Kita tidak boleh percaya begitu saja dengan seseorang siapapun itu yang mengaku menerima Pawisik. Kalau boleh saya untuk Ratu Begawan sharing sedikit. Ini ada di suatu tempat kebetulan di daerah saya gitu. Pernah suatu kejadian bahwa di desa ini seolah-olah bukan sih. Jadi seolah-olah diganggu oleh orang-orang ya kerame yang tiba-tiba aja mengaku mendapat Pawisik atau seolah-olah kerauhan. Sehingga sebagai suatu seleksi di desa ini membuatlah suatu aturan yang tidak tertulis tapi disepakati bahwa kalau ada yang kelihatan seperti kerauhan atau menerima Pawisik saat apapun, bukan hanya saat sehari-hari, saat upacara pun kalau itu terjadi pasti akan harus menerima tantangan tes. Tesnya itu adalah yang tadi disampaikan, bisa dupe 11, malah kadang-kadang ada yang jahil nih, bisa 1 bungkus. Itu dinyalakan semua, lalu akan disuruh pegang, dan malah terakhir saya dengar itu harus dicarikan suatu bahan, yaitu yang dari kelapa gading itu yang dibakar, kemudian diteskan ke sana kalau itu memang bisa. Jadi itu berarti percaya bahwa yang kerauhan itu memang benar-benar mungkin mendapatkan suatu hal yang gaib, tapi tadi kan sudah di disclaimer bahwa bukan ini yang akan dibahas. Tapi itulah suatu pengalaman nyata, begitu masyarakat juga merasa terganggu dengan adanya yang mengaku-ngaku menerima Pawisik atau kerauhan, sehingga dibuatkan seleksi seperti itu. Dan pernah kejadian hampir pada saat upacara itu terjadi suatu seseorang yang seolah-olah kerauhan, baru mau diambilkan tesnya sudah batal. Jadi tidak jadi gitu, karena tes ini sudah disepakati oleh kerame gitu. Jika ada yang berbicara, mari kita lakukan tes. Siapa tahu memang ini benar-benar dari gaib. Ternyata baru mau dilakukan tes sudah batal. Jadi sudah hilang. Gitu. Nah, jadi ini yang ingin saya cuman sharing kepada Ratu Begawan, bahwa saya sangat sependapat dengan apa yang disampaikan, bahwa sangat sulit kita harus suatu teliti dengan yang tadi permane itu, catur permane, sehingga baru kita benar-benar karena dari analisa ilmiah memang begitulah prosesnya dari timbulnya Pawisik itu. Nah, niki mohon tanggapan Ratu Begawan, artinya orang pintar dan juga bagaimana seperti yang ini, apakah akhirnya Pawisik ini banyak bermanfaat atau mungkin banyak kurang bermanfaatnya gitu. Gitu. Semua niki terima kasih. Hingga pertama kalau kita mengulas tentang orang pintar, yang yakin jero mangku Dr. Made Yase sudah berlabel dokter itu pasti orang pintar, nggak mungkin. Itu masih orang pintar. Kalau sudah menyandang status dokter itu tidak bisa diragukan itu. Nah, itu juga termasuk orang pintar. Nah, tetapi kalau di dalam budaya kita, orang pintar yang dimaksud itu adalah mampu berkomunikasi dengan dimensi lain. Nah, kenapa dia mampu berkomunikasi dengan dimensi lain? Apa sih kelebihannya dia? Nah, kelebihannya dia hanya mampu dia sebenarnya memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri, mampu memfilter mana yang berasal dari betul-betul itu merupakan ego personalitinya, apakah memang betul-betul dari pesan dari pikiran rohnya dia. Kalau saya lihat polanya, kita di psikologi kita kan diajarkan untuk belajar polanya, yaitu orang itu mampu mengontrol dirinya, mampu mengendalikan dirinya, mampu membedakan mana yang merupakan ego personality, mana yang merupakan pikiran roh. Dia mampu mempergunakan itu, sehingga apa yang dikatakannya, kalau memang dia sudah mensepakati bahwa ini adalah pikiran roh saya, dan tahu-tahu dia sampaikan kepada orang yang dihadapinya, tahu-tahu orangnya tercerahkan, hasilnya adalah orang yang dihadapinya akan menjadi tercerahkan. Nah, kemudian yang kedua, tentang Napi Ostana orang kerauhan tadi, memang betul sedikit yang perlu disclaimer juga lagi sekali, kebudayaan kita pada saat upacara berlangsung, terutama di pura-pura besar dimanapun, biasanya di wilayah Bali ini,
sebenarnya salah satu tadi yang tadi di awal saya sampaikan, adanya orang kerauhan juga berfungsi untuk menumbuh kembangkan keyakinan orang lain. Keyakinan para umat, kalau sudah ada orang kerauhan, kita yakin bahwa Betara sedang tedun turun kabeh menyampaikan nyaksinin, muputaken, lan dan juga ikut melaksanakan upacara yatnya Piodalan itu sendiri. Itu juga merupakan warisan yang sangat luhur dan mulia. Nah, tetapi di kala-kala ada suatu proses terjadinya kerauhan itu, terjadinya upacara itu yang melibatkan orang-orang yang mungkin agak sedikit nyeleneh nih. Nah, mungkin kan saya sudah sampaikan tadi di awal bahwa ada beberapa daerah sekarang sudah melakukan uji kelayakan apakah ini memang betul-betul dari Betara, ataukah memang betul-betul dia ego personalitinya yang berbicara, atau ingin mencari pengakuan, ingin mencari pembuktian, ingin melakukan melepasan una-una. Nah, kita tidak pernah tahu sebelum kita melakukan uji. Nah, tetapi kadang-kadang di beberapa tempat ada saya lihat juga pengujiannya itu agak sedikit menyakiti orang. Anggaplah dupo solas. Pada saat dia memegang dupo ini, otomatis tangan orang kan terbakar itu. Nah, pada saat tangan orang terbakar, otomatis itu sudah melakukan tindakan menyakiti. Apalagi ada yang sampai memukul, itu kan sudah tindakan kekerasan. Nah, zaman sekarang banyak metode untuk melakukan pembuktian itu. Nah, salah satunya, saya buka salah satunya saja. Salah satunya ada namanya, pernah melihat bunga bintang? Bunga bintang untuk gurah mata itu. Orang min, orang plus, orang sakit mata itu akan sembuh dengan bunga, tapi perihnya luar biasa itu. Sekarang sudah ada ekstrak bunga itu. Nah, ekstrak bunga itu sering dipergunakan oleh Master Limbad pada saat dia melakukan trik Bayu Bajra. Kemudian seolah-olah dia menekan sesuatu di sini, kemudian dia mentiupkan sesuatu ke mata orang, kemudian orang itu merasa perih. Nah, itu kita bisa pergunakan karena ini tidak sama sekali menyakiti. Tapi melakukan gurah terhadap matanya, itu perihnya luar biasa, tidak ada orang pun yang bisa tahan. Bahkan tadinya dengan abreaksi, dengan kena itu abreaksinya akan seketika stop karena dia harus menahan perih dari matanya. Itu sangat aman karena terbuat dari bunga bintang itu. Nah, kemudian salah satu, saya yakin kalau sudah kena itu tidak ada satupun yang mampu luput dari itu. Nah, kemudian ada juga sekarang yang mempergunakan saya akan bicarakan salah satu saja ya, supaya nanti yang tidak dikira menghina atau mengajarkan sesuatu yang tidak baik. Salah satunya yang terbaik yaitu serbuk dari bunga bintang. Itu juga bisa, kalau kebetulan orangnya sakit mata atau ada mata minus, ada mata plus juga, setelah pergunakan gurah mata itu, maka pandangan kita akan sangat terang benderang sekali seperti kaca yang baru dipoles. Sangat cerah sekali walaupun perihnya minta ampun. Itu aman. Oh ya, nanti di Tokopedia cari aja Bayu Bajra. Bayu Bajra. Ide, saya potong ide. Oh ya, kalau silakan. Misalnya boleh, tadi mekanisme terjadinya pawisik itu, sepertinya menarik juga kalau bisa Ide sampaikan. Oh nggih. Oh nggih. Mekanisme terjadi pawisik saat kita kan tadi memiliki 5 pikiran. Nah, pawisik itu adanya di pikiran bawah sadar dan pikiran roh. Pikiran bawah sadar ini meliputi segala perasaan, trauma, doktrin, dan semua memori-memori yang kita dapatkan bahkan dari semenjak kandungan ada di sana. Nah, bahkan pembentukan karakter ini terjadi pada saat pertama kali sel sperma membuahi sel telur. Kalau pada saat makanya pada saat upacara menggedong-gedongan, saya selalu memberikan pitekat bahwa mulai saat ini, sekarang dan sampai 3 tahun ke depan, Anda harus selalu berbuat kebaikan di depan anak, karena apa yang Anda lakukan nanti itu akan berpengaruh terhadap karakter anak. Makanya pada saat lahir anak itu karakternya keras, berani terhadap orang tua, memiut dianggap kalau dibilang di Bali, karena pada saat dia mungkin di dalam kandungan orang tuanya sering marah-marah, berlaku kasar, ya otomatis karakter seperti itulah yang terjadi pada anak, karena anak itu menyimpan memori itu. Nah, kemudian munculnya memori-memori ini akan muncul pada saat terjadi perubahan gelombang otak. Nah, pada saat dari kita ini dalam kondisi sadar, ini kan kondisinya beta.
kemudian mulai berubah dari beta ke alfa saja. Memori bawah sadar yang dari tadinya saya ingin keluar loh, saya ingin keluar, pada saat kondisi kita dalam kondisi alfa, dia akan langsung muncul. Dia akan menguasai kesadaran kita tanpa kita sadari, loh kok saya tadi ngomong gitu ya? Pernah enggak Bapak Ibu sekalian mengalami hal itu? Loh, saya sebenarnya tidak mau berbicara soal itu, kok tadi saya ngomong itu ya? Keceplosan ngomongnya. Nah, itu adalah itu yang disebut abreaksi juga. Abreaksi itu tidak hanya dialami orang kerauhan. Nah, kalau di Bali itu dinamakan nadi. Kondisi kita sadar, tetapi kita tidak sadar, tahu-tahu ceplosan aja kita berbicara. Nah, itu yang disebut dengan nadi. Artinya, pada saat kondisi gelombang otak kita turun dari kondisi beta tadi, itu memori bawah sadar itu muncul. Apalagi dalam kondisi beta. Apalagi dalam kondisi theta. Theta itu tingkat fokusnya sangat luar biasa sekali. Segala bentuk bayangan, segala bentuk gambar-gambar kita bisa lihat di kondisi theta itu. Nah, kemudian di sini akan terjadi, disinilah dibutuhkan latihan spiritual yang tinggi, yaitu seperti yang dialami para maharsi. Mereka itu betul-betul memfokuskan dirinya, mengkondisikan dirinya, bahkan dengan berpuasa. Tujuan puasa itu kan supaya kita terbiasa fokus tanpa kena makanan, kemudian berjapa supaya kita fokus terhadap sadhana yang kita lakukan, kemudian meditasi yaitu proses ketenangan. Nah, pada saat dia sudah berhasil menenangkan diri, apalagi sudah levelnya mencapai Sang Buddha itu murni semua yang dia katakan berasal dari pikiran roh, karena apa yang dikatakan Sang Buddha itu sangat menyejukkan sekali. Apalagi apa yang dikatakan di dalam Bhagavad Gita. Nah, sekarang karena terjadi efek nocebo, dalam dunia psikologi juga ada namanya nocebo, sesuatu hal yang semestinya ada pembumbuan suatu hal yang bersifat negatif, sehingga banyak hal-hal yang bersifat baik di dalam Bhagavad Gita itu termanipulasi, dibilang apakah aliran dan lain sebagainya, hal-hal apalagi kalau terbitannya yang dikatakan sosok yang itu, maka mereka katakan itu Bhagavad Gita yang salah. Kan banyak yang mengatakan seperti itu. Tetapi kalau kita lihat yang kita petik dalam Bhagavad Gita itu adalah nilai. Coba kita baca Bhagavad Gita itu, yang kita dapatkan di sana adalah nilai, gaya hidup. Gaya hidup yang harus kita tempuh, bukan berarti itu saya harus sembahyang A, B, C, D, enggak. Tetapi di sana di Bhagavad Gita itu nilai-nilai gaya hidup yang menjadikan diri menjadi lebih baik, dan lebih baik lagi. Banyak juga orang yang mengakui tahu Bhagavad Gita, tetapi perilakunya dari pola cara berbicaranya juga agak arogan, ingin pembuktian bahwa mengatakan diri paling bisa, paling pintar terhadap Bhagavad Gita. Bukan itu tujuannya, bukan untuk pembuktian bahwa kita dikatakan paling benar, paling baik, atau paling pintar terhadap Bhagavad Gita. Tujuan Bhagavad Gita adalah mampu tidak kita mendamaikan diri, sehingga dalam kedamaian ini kita akan mempengaruhi kedamaian ini keluar juga. Orang lain setiap berbicara dengan kita merasa nyaman kepada kita, dari tadinya orang itu marah-marah, kita lihat kemudian berbicara dengan kita menjadi tercerahkan, tujuannya akan seperti itu. Seperti juga para maharsi zaman dulu. Dia mendapatkan wahyu menulis Weda itu betul-betul clear, muncul daripada pesan yang didapatkan dari pikiran roh, yaitu kita lihat saja semua seloka-seloka di dalam Weda tersebut. Jangankan Weda, di lontar-lontar pun yang ada di Bali, para penggelingsir zaman dulu, makanya mereka suka melakukan tapa, berata, yoga, samadhi. Coba saja lihat lontar-lontar itu isinya semua nasihat-nasihat untuk kebaikan kepada bukan hanya dirinya sendiri, tetapi untuk khalayak ramai di seluruh Bali. Nah, apalagi kalau kita datang ke pura. Contoh, niki salah satunya pura Dalemped. Kita betul-betul meyakini bahwa yang berstana di Dalemped itu adalah Ida Ratu Gede Dalemped, Dalam Nusa. Nah, dari sebelum kita menampakkan jejak kita di Pulau Nusa, Nusa Penida, dari sini, dari Bali, kita sudah berekspektasi, waduh, beliau Dalemped, beliau itu posturnya seperti ini, kemudian beliau itu melindungi, menghancurkan segala keangkaramurkaan. Nah, kemudian kita berekspektasi yang begitu luar biasa terhadap beliau. Itu juga akan berpengaruh terhadap perubahan gelombang otak. Pada saat kita sudah sampai di Pura Dalemped,
kemudian kita mulai nyakupang tangan, kemudian terjadilah trans karena saking ekspektasi kita terhadap beliau. Nah, itulah yang terjadi dalam diri manusia, mekanisme proses terjadinya suatu pewisik. Dan pada saat kita sedang membakti terjadi trans, nah seolah-olah kita mendengar pewisik, padahal sebenarnya itu merupakan ekspektasi terhadap beliau Ida Betara yang kita yakini. Kemudian apakah beliau itu ning harus kenenya ning, harus kenenya ning yang jago ning melahangnya ning. Nah, itu sebenarnya ekspektasi yang sudah kita susun, yang sudah kita bayangkan sendiri dari sebelum kita datang ke tempat itu. Nah, kira-kira pewisik itu cara kerjanya seperti itu nih Kak. Nah, pada saat sudah kita berada di pura dalam pet, kita hanya tinggal mengkonfirmasi diri kita dan memvalidasi diri kita. Wow, saya datang ke sini, saya merasa nyaman, betul-betul apa yang saya ekspektasikan di Bali, di sini saya dapatkan juga. Padahal itu ekspektasi yang kita bawa dari Bali menuju ke sana, dan tempat itu, pura itu, tinggal mengkonfirmasi, memvalidasi saja, dan lebih meyakinkan saja kepada diri kita. Nah, begitu kira-kira terjadinya proses itu. Sekali lagi, itu yang mengulasnya secara ilmiah. Saya tidak mau mengulas secara dunia dimensi lain. Semua ide sangat menarik penjelasan malam ini, tapi kembali lagi waktu yang membatasi kita ini. Ada kesempatan satu lagi, siapa? Krama Banjar yang mau menyampaikan pertanyaan atau unek-unek? Ya, Beli Pram. Yeay, ini untung dikasih kesempatan. Banyak di pertanyaannya ini. nanti kalau Jero Dalang Selendang Sutra ada, saya mau nembang, tapi beliau yang terjemahkan untuk penutup. Kan itu. Ini pertanyaan. Bener. Ada yang lupa dari tadi itu nembaknya. Ini pertanyaan dulu. Eden, Ratu Begawan, Om Swastiastu, Titiang Malih niki kembali bertanya, begitulah dalam bahasa Indonesia. Apa kira-kira pesan-pesan yang bisa disampaikan Ratu Begawan kepada masyarakat ya? Karena agar seperti saya ya, sebagai anggota masyarakat, agar jangan sampai saya keliru menerjemahkan yang namanya pawisik mungkin dan yang sejenisnya, sehingga nanti bisa merugikan diri sendiri. Apalagi penjelasan tadi, saya sangat tertarik dengan ego personality, kan artinya ego pribadi yang keluar ini. Kalau ini masyarakat atau di sekitar kita mengikuti kan jadi tidak pas akhirnya. Ada nggak Ratu Begawan pesan-pesan kepada masyarakat bagaimana kita seharusnya, di samping tadi sudah disampaikan juga dengan Permano itu ya, ada nggak pesan-pesan singkat istilahnya supaya ada yang dipakai pedoman bahwa istilahnya jangan terlalu mudah lah gitu kalau percaya dengan adanya pewisik sehingga bisa jadi merugikan. Beli mangku yase. Ya, Bu Ayan. Yang Beli mangku yase utarakan itu final. Tapi ada yang menggelitik di saya ini nih, sedikit aja. Kalau yang indigo itu dia dapat pawisik atau enggak, atau bagaimana, lain itu? Lain nggak kalau yang indigo itu? Nah, itu tambahan sekalian sedikit aja, karena yang dari mangku yase itu finalnya pesannya kita. Ini kramonya sudah 547 ini yang. Waduh. Ya. Kira-kira semakin malam semakin menarik. Menarik nih. Semua nih, kalau ingin berbicara indigo pun saya harus rada hati-hati nih, Ki. Ranahnya udah beda ya. Ranah juga ranahnya, tapi yang berusaha untuk menjelaskan secara ilmiah. Orang-orang indigo dia memiliki kemampuan menyelami gelombang theta dalam dirinya sangat luar biasa. Gelombang theta itu bisa jadi dia akan melihat suatu visualisasi, bisa jadi dia mendengar, bisa menjadi dia merasakan. Nah, orang indigo kan beda-beda juga. Ada yang memang dia bisa melihat, ada yang bisa mendengar, ada yang bisa merasakan. Nah, tetapi yang perlu saya garis bawahi di sini, siapapun para orang tua kalau merasa anaknya indigo, kita harus selalu mengkondisikan anak kita dalam kondisi psikologi yang baik. Nah, penampakan itu, apa yang dilihatnya juga akan sangat berpengaruh dan berdampak kepada orang lain. Contoh, tadinya di suatu keluarga tidak ada apapun
yang dia rasakan di rumah itu baik-baik saja. Tapi suatu ketika ada dianggap anak indigo datang ke sana dan anak indigo itu mengatakan, itu loh di pojok bucuk aja kangennya ada orang perempuan itu rambut panjang putih giginya begini lagi. Nah, otomatis satu keluarga yang tadinya baik-baik saja dia menjadi ketakutan satu keluarga itu. Nah, kalau seperti itu apapun yang dilihatnya itu sah-sah saja. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini, anak indigo itu perlu dikondisikan supaya psikologinya menjadi baik, supaya tidak langsung nyerocos apa yang dia katakan. Dia mendengar sesuatu tidak langsung nyerocos apa yang dia sampaikan. Dia juga butuh mengetahui situasi kondisi yang terjadi saat itu supaya tidak membuat situasi menjadi lebih kacau. Dan nah indigo, hanya yang bisa menyampaikan seperti itu, dia hanya beraninya mengatakan itu saja. Karena ini ada kelebihan juga. Nyambung ini tadi yang tadi Ratu bilang bahwa indigo ini begini. Ini ada dari chat Dewi Anissa Parwati dari chatroom. Kebanyakan anak indigo itu nggak ada tempat nampung curhat, sehingga jatuhnya sakit dalam kejiwaan, terutama kecemasan katanya. Nah, betul. Gitu. Nama sakitnya skizofrenia jadinya Niko. Kalau zaman sekarang, Niko betul-betul masalah mental, psikologi yang diserang skizofrenia. Nah, kita wajib juga seperti kata yang tadi Niko, anak-anak indigo niki harus selalu dikondisikan kondisi psikologi yang baik. Apakah datang ke tempat-tempat sang suling, diajak artinya supaya ada tempat yang mengarahkan anak indigo niki supaya kelebihan yang dimiliki niki betul-betul berguna dan diarahkan secara baik. Tidak hanya kemampuannya dipakai untuk melihat hantu saja, enten. Tidak hanya apa yang dia dengar niki langsung dia nyerocos berbicara sehingga membuat satu keluarga resah yang tadinya baik-baik saja. Nah, tempat seperti inilah yang mestinya harus ada niki. Yang wajib anak indigo niki harus namanya saja anak-anak kan niki. Anak-anak neke dia kan apa yang dilihat dia ingin sampaikan, apakah memang betul itu adanya dimensi gaib kita juga tidak tahu secara jelas. Anak indigo itu akan menyampaikan hal-hal yang sesuai dengan kondisi lingkungan kehidupannya. Kalau dia pergaulannya hanya bahasanya hantu terus, maka dia akan selalu melihat hantu saja. Tetapi kalau kondisinya anak indigo itu betara saja, dia akan selalu bahasanya betara saja. Nah, makanya dari itu kondisi lingkungan juga akan sangat berpengaruh terhadap anak indigo. Anak indigo ini adalah memiliki kelebihan khusus, baik dari sudut pandang visualisasi, auditori, maupun kinestetiknya, perasaannya, tergantung sekarang. Nah, saya berpesan kepada orang tua, kalau memiliki anak indigo, yuk para orang tua kita arahkan anak kita supaya kondisi psikologinya baik, artinya jangan selalu diberikan tekanan, paksaan, apalagi dipaksa untuk ingin mengobati orang. Ya, kalau dia memiliki mood, kalau enggak, maka inilah yang akan terjadi, dia akan merasa tertekan, dia akan merasa terpaksa, dia akan merasa, loh, saya kan mestinya harus bermain kok, saya disuruh ini itu, yuk kita kondisikan dia supaya, yuk kita ajak dia ke tempat yang baik, ke tempat seorang rohaniawan yang baik, ke tempat penuntun yang baik, supaya dia berada dalam kondisi yang positif, psikologi yang positif. Kalau dia sudah berada dalam kondisi positif, astungkara kemampuan anak indigo itu dia tidak akan menjadikan satu keluarga yang seperti saya katakan tadinya baik-baik tahu-tahu menjadi takut, justru dia akan semakin mencerahkan orang. Apalagi orang sakit ditambah orang sakit itu dari segi fisik dan psikologi sudah sakit, apalagi ditambah ada penampakan begini, oh ternyata inilah yang menyebabkan kamu sakit, justru akan membuat mereka semakin tertekan. Semakin psikologinya tertekan, justru bukan sembuh, tapi banyak orang yang semakin cepat meninggal jadinya nih kak. Nah, seperti itu yang bisa yang sampaikan tentang anak indigo. Suksema, Ratu Suksema. Jero Mangkuyase, walaupun tidak ada jero dalam, sepertinya obrolan Balai Banjar kita harus ditutup dengan kidung. Ini apa namanya dari ide pesan untuk masyarakat belum disampaikan. Kita puisi, malih pisan pada siapapun yang menonton obrolan Balai Banjar puniki, seluruh umat Hindu sedharma dimanapun berada,
sebelum kita akhiri acara obrolan Balai Banjar puniki tentang pewisik yang ingin menyampaikan suatu pesan mulia, apapun seseorang mengatakan bahwa itu merupakan suatu pewisik, wajib kita selalu menggunakan nalar dan logika kita untuk menilai apakah itu benar adanya ataukah memang itu membuat-buat. Dan walaupun ternyata tidak benar, kita tidak sampai menghakimi mereka karena itu merupakan hak asasi. Itu yang terjadi dalam hatinya, itu yang ingin dia sampaikan. Jadi itu pun tidak salah apapun yang dia sampaikan. Jadi kita sendirilah yang memegang kendali, memberikan sikap terhadap apa yang orang lain sampaikan, apakah puisi dan lain apapun yang dia sampaikan, kita sendirilah yang memberikan sikap kepada mereka. Sikap yang bijaksana, tidak usah menghakimi, kita harus selalu hormati apapun yang dia bilang, tergantung kita mengambil eksekusi apakah kita meyakini apa yang disampaikannya. Kalau kita meyakini, silakan. Kalau memang tidak diyakini, juga lebih baik kita jangan sampai menghina mereka. Itu saja yang bisa yang sampaikan. Semua ide, rupanya partnernya Mangku Yaseng, Jero Dalang ada, silahkan Mangku Yaseng. Om Swastiastu, Jero Dalang. Om Swastiastu. Sepenepi. Durus tunas yadan penegas bos. Nggih, napi sane jagi gendingan tenuning tiangan. Angin nyinep. Nggih, mangde Pak Klian mangde ten gedan niki. Mangde ten penasaran niki tiang anu niki tembang yang tegasin dengan bahasa Indonesia saja nggih biar semua nggih bahasa Indonesia Jero Dalang nggih. Niki ya bahasa Indonesia biar saya ngerti. Nggih, niki tambah-tambahin kidik dalar anu improvisasi Jero Dalang. Niki sanes sering piragi tiang ring genden ring wayang nggih. Kawit ini tiang. Sampun puput sangkep Banjar. Aduh, niki terputus-putus tadi suaranya. Wawanin malih pisan. Kalau bisa diulang sekali lagi nggih. Sampun puput sangkep Banjar. Nggih. Ya. Ratu Idadane sareng sami semuanya sekarang sudah berakhirlah. Napi jadi tidak dengar dengan baik. Sangkep Banjar makin kurang bagus. Sekarang sudah berakhir. Sami jagama pamit. Kami mohon pamit dari hadapan saudara-saudara sekalian yang mendengarkan obrolan Balai Banjar ini. Iya, wenten iwang ampuraya. Seandainya jika ada kekeliruan, ada kesalahan di dalam kami menyampaikan ucapan-ucapan, mohon dimaafkan. Ityang purun maturatur. Iya, kami memberanikan diri untuk menghaturkan sesuatu, memberikan persembahan kepada semua saudara-saudara kami di seluruh Nusantara. Mogi wenten pikanoknya
Nah, semoga semuanya ada manfaatnya apa yang kami sampaikan tadi. Cina bemangkin untuk ujaran pramesanti. Oleh karena itu, kami menyampaikan pramesanti, Om Santi Santi Santi, semoga damai di hati, damai di dunia.